Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke 29 dalam kitab Arba'in Nawawi. Kita baca hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilanil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhan wa tahujjal bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwatis sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salatu wa dirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa anka hadha. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Faqala thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nas fi nari jahannama wa hal yakubbun nas fi nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Taib. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, habarkan kepadaku dengan sebuah amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh engkau telah bertanya
dengan perkara besar, dan itu akan menjadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan kepadanya. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Laksanakan zakat, puasa Ramadan, dan berhajilah ke Baitullah Al-Haram. Nabi SAW berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'ad tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng, sedekah bisa memadamkan atau menghapuskan kesalahan sebagaimana air mampu memadamkan api, dan salatnya seseorang di 8 malam. Kemudian Rasul membaca, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur-tidur mereka, sampai kepada kalimat ya'malun. Kemudian Nabi SAW melanjutkan kepada Mu'ad nasihatnya, maukah kuhabarkan kepadamu tentang pokok urusan hidup manusia, tiangnya tentang pokok urusan hidup, tiang agama dan amalan tertinggi dalam Islam. Kata Mu'ad, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, Rasul amri al-Islam, pokok urusan itu adalah Islam, tiangnya salat, dan perkara yang paling tinggi dalam Islam adalah jihad di jalan Allah. Kemudian Rasul mengatakan, maukah kuhabarkan untuk mendapatkan itu semua? Maka Mu'ad mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW kemudian mengambil lisannya dan mengatakan, jagalah bibir ini. Kemudian Mu'ad mengatakan, ya Nabi Allah, apakah kita akan disiksa lantaran disebabkan ucapan-ucapan kita? Maka Rasul mengatakan, celaka engkau wahai Mu'ad, tidakkah kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka kecuali akibat dari lisan mereka. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini banyak faedah yang kita akan petik. Pertama, di sini perawinya adalah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ingat bahwa Mu'ad adalah tokoh daripada tokoh-tokoh Ansor. Dia adalah orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Ansor. Dan Mu'ad adalah ulamanya para sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW tentang kepakaran dia akan perkara halal dan haram. Makanya oleh Nabi SAW dipercaya untuk menjadi seorang da'i yang dikirim ke Yaman. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, engkau akan dapati di Yaman itu penduduknya kebanyakan ahli kitab. Maka ajaklah mereka ke dalam Islam. Kemudian Rasul menasihati terus sampai Mu'ad berangkat. Tapi sayang, setelah Mu'ad pulang dari dakwah, dia tidak sempat menjumpai Rasul karena Rasul sudah wafat. Lah Mu'ad ini disabdakan oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat, dia dan manusia itu, Mu'ad ini memiliki kedudukan, kata Nabi, biratwatin. Ratwah itu artinya lemparan kerikil yang jauh gitu. Jadi kalau kita ngelempar sejauh mungkin, itulah Mu'ad di sana. Saking tingginya kedudukan di hadapan manusia pada hari kiamat. Dan Mu'ad juga banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita.
Lah salah satunya hadis yang kita akan bahas di sini. La Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, habarkan kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Begitu para sahabat. Mereka kalau bertanya kepada Rasul, maka bertanya soal hal-hal yang manfaat bagi kehidupan mereka. Seperti bertanya soal amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Jadi sahabat itu tidak aneh-aneh pertanyaannya kepada Rasul. Pertanyaan mereka itu seputar agama saja, seputar amal soleh yang bisa mereka lakukan. Maka kan pertanyaan ini kan sebenarnya sederhana. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu saya bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Kan simpel tuh pertanyaan. Tetapi pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang besar. Karena perkaranya ini perkara besar. Masuk surga, terhindar dari neraka, ini kan perkara besar. Walaupun singkat soalannya kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau sudah bertanya tentang perkara besar. Kenapa disebut perkara besar? Karena ini menyangkut surga dan neraka masalahnya. Dan orang kalau masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, berarti itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, maka dia telah sukses. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kakiku yang kanan masuk ke dalam surga, yang kiri belum masuk, aku belum merasa aman. Sampai dua-duanya masuk ke dalam surga, baru aku aman, kata Abu Bakar. Itu sekelas Abu Bakar loh mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi SAW tetap memberikan harapan, walaupun di perkara berat, perkara besar, tapi Rasul memberikan harapan, innahu layasirun ala man yassarahullah. Tapi insya Allah ini mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Engkau ingin masuk surga dan terhindar dari neraka, insya Allah mudah. Tetapi kata Rasul, bagi yang Allah mudahkan. Karena ini kan perkara besar. Kalau tidak diberikan kemudahan oleh Allah, sulit untuk mencapainya. Makanya orang bisa masuk surga itu karena taufik dari Allah. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang melakukan ibadah juga karena taufik sebenarnya. Contoh nih umpamanya hadis Nabi SAW tentang Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz dalam hadis yang lain, inni uhibbuka ya Mu'adz, saya suka engkau wahai Mu'adz, kata Rasul. La tada'anna fi duburi kulli salatin Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan zikir selepas salat ini. Setiap selepas salat wajibmu, agar berdoa, Allahumma ya Allah a'inni, berikan pertolongan kepadaku, bantu aku, ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan mengindahkan ibadahku kepadamu. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an agar bisa menjadi hamba yang ingat Allah, bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan bisa menjadi hamba yang bisa menyerahkan ibadah sebaik-baik kepada Allah. Tapi syaratnya apa? A'inni, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Kalimat a'inni, bantu aku, di sini kata para ulama
bahwa pertolongan Allah kepada hambanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah taufik dari Allah. Kalau orang tidak dapat taufik, tidak bisa mengamalkan ketaatan itu. Kalau tidak dapat taufik, nggak bisa ibu ngaji ke sini. Itu semua taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara apapun dimudahkan itu karena taufik. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mewujudkan sebuah perkara seperti kita ingin masuk surga, ya kita minta taufik kepada Allah untuk dimudahkan jalannya. Atau contoh yang lain tentang seorang anak kecil namanya Rabi'ah ibn Malik. Rabi'ah ibn Malik. Ada anak kecil di zaman Rasul itu. Dia belum balik, tetapi suka bantu Nabi. Jadi kadang-kadang dia tidur itu di teras rumah Nabi, kadang-kadang di sebelah rumah Nabi. Pokoknya dia menunggu kalau Nabi tengah malam itu butuh sesuatu, padahal anak ini masih kecil, belum balik. Rabi'ah ini, Rabi'ah ibn Ka'ab itu Rabi'ah ibn Malik ya. Pokoknya antara dua itulah, lupa saya namanya. Tapi yang jelas awalnya Rabi'ah. Jadi karena melihat kesungguhan Rabi'ah ini di dalam membantu Nabi SAW padahal bocah kecil gitu. Jadi Rasul takjub, kemudian memanggil Rabi'ah ini. Ya Rabi'ah, aku salut dengan perbuatan. Sebagai imbalannya salni, minta sesuatu kepada. Kalau ibu bayangkan anak kecil ditawarkan sesuatu untuk meminta, pasti bayangan kita kalau anak-anak zaman sekarang minta duit, minta mainan, minta jalan-jalan, kan begitu ya, namanya anak-anak gitu ya. Tetapi jawaban Rabi'ah ini di luar perkiraan kita. Ketika Nabi SAW ingin membalas kebaikannya dan mengatakan, salni, mintalah sesuatu kepadaku wahai Rabi'ah, maka Rabi'ah mengatakan, inni uridu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Rasul, aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Anak kecil ngomong begitu ya. Aku tidak minta apapun wahai Rasul kecuali jadikan diriku temanmu di sorga. Rasul nggak percaya tuh. Awa ghairu dzalik, ada nggak permintaan yang lain selain daripada itu? Kata Rabi'ah, dzaka ya Rasulullah, tidak ada lagi wahai Rasul kecuali itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Tolong untuk mewujudkan keinginan wahai Rabi'ah bahwa engkau ingin masuk surga, menjadi temanku di surga, fa'inni ala nafsik, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Tolong kamu harus berusaha sungguh-sungguh, minta taufik kepada Allah, jalankan solat dan jangan berhenti dari solat. Dawamkan solat, rutinkan solat dan jangan berhenti dari solat. Mudah-mudahan dengan cara itu engkau bisa masuk surga dan engkau menjadi temanku di surga, kata Rasul. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada Rabi'ah untuk tidak hanya sekedar tawakal dengan ucapan Nabi kan. Jadi Rabi'ah tidak mengatakan, Rasul mengatakan ya engkau akan jadi temanku di sorga. Bukan berarti tawakal di situ. Tiba-tiba dia masuk sorga, tidak. Nabi mengajarkan caranya, jalannya. Kalau kau ingin masuk sorga menjadi temanku di sorga, ini tolong bantu keinginanmu supaya engkau bisa masuk sorga dengan cara jangan tinggalkan sholat. Nasihati Rasul kepada Rabi'ah ini. Kembali kepada hadis ini. Jadi ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi soal amal yang bisa memasukkan ia ke dalam sorga dan menjauhi dari neraka, kata Nabi, ini perkara besar tapi akan jadi mudah bagi yang Allah berikan taufik ya. Kemudian Rasulullah SAW merinci jalannya. Ta'budullaha
wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian wa tuqimus salata, tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, tunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, dan laksanakan puasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan juga laksanakan haji. Artinya kau laksanakan rukun Islam. Syarat masuk surga, lakukan rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian cukup sampai di sini? Tidak, kata Rasul. Di sana ada pintu-pintu kebaikan, yang dengan pintu-pintu kebaikan ini mengantarkan kita ke dalam surga. Apa pintu-pintu kebaikan itu? As-saumu junnatun, puasa itu adalah tameng. Tameng antara kita dengan neraka. Jadi ingat, puasa itu pintu kebaikan, karena puasa itu bisa menekan hawa nafsu, bahkan bisa menekan syaitan. Makanya Ramadan, di bulan Ramadan, lihat bagaimana setan diikatkan kita, dan tidak bisa leluasa untuk menggoda orang yang berpuasa, karena puasa itu melemahkan jalan darah, sementara syaitan itu masuk dari jalan darah. Orang yang berpuasa lemah jalan darahnya, sehingga untuk kemudian memperlancar masuknya setan ke dalam tubuh itu agak sulit, dilemahkan oleh puasa. Lebih-lebih puasa sendiri adalah bisa menekan syahwat, sementara kejahatan itu timbul dari syaitan dan syahwat. Makanya puasa itu dikatakan pintu kebaikan, karena orang yang berpuasa pasti dia baik. Kemudian yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa menghilangkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan asal sedekah itu adalah sadaqatu sir, sedekah yang tidak ditampakkan. Sadaqatu sir itu sedekah yang tidak ditampakkan. Ada satu kisah, di zaman itu ada orang namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin itu namanya Muhammad ibn Hasan ibn Ali ibn Hasan. Dia namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi Zainul Abidin ini cucu daripada Ali, ya. Dia putra daripada Husain, dikenal dengan Zainul Abidin. Lah Zainul Abidin dikenal sedekahnya, dikenal sedekah sirnya, sedekah yang diam-diam orang tidak tahu. Jadi suatu hari manusia mencela Zainul Abidin karena Allah berikan kekayaan kepadanya, tetapi tidak nampak sedekahnya. Dia tidak tahu bahwa Zainul Abidin itu setiap malam menggendong gandum untuk diserahkan kepada 70 fuqara wal masakin di kota Madinah. Jadi setiap ada orang fakir, diletakkan gandum depan rumahnya, kemudian pulang, kemudian ditulisi, ini sedekah. Kemudian kalau dibuka besoknya, orang miskin ini sudah ada gandum. Artinya setiap kehabisan gandum maka selalu mendapatkan gandum depan rumahnya. Begitulah yang dirasakan orang-orang fakir kota Madinah. Lah siapa yang menyediakan gandum ini? Zainul Abidin. Orang tidak tahu. Tetapi kemudian dicela pula dia. Orang kaya tapi bakhil katanya, karena tidak nampak sedekahnya. Akhirnya kemudian ketika beliau wafat, kemudian mana ya, telinga saya kena ini apa, suara ini mendengung. Bisa di yang kerja itu berhenti lu nggak ya?
Afan nih ya, yang kerja nih, suara saya ada masalahnya ke telinga sebelah kanan nih. Baik, kita lanjutkan. Tadi pula. Baik, kita ulangi. Jadi Zainul Abidin rahimahullahu taala, jadi baru ketahuan kalau dia itu sedekah setelah wafatnya. Dari mana taunya? Dari rumah-rumah orang-orang miskin sudah tidak ada lagi yang mendapatkan karungan-karungan gandum itu. Dan yang memandikan Zainul Abidin bercerita bahwa pundaknya Zainul Abidin itu, mungkin bahasa kitanya kapalan gitu ya, karena sering mengangkut gandum sendirian. Itulah asal sedekah. Asal sedekah itu sedekatu sir. Asal sedekah itu. Akan tetapi dalam waktu-waktu tertentu boleh juga sedekah itu ditampakkan kalau dalam rangka memberikan contoh. Seperti umpamanya di zaman Rasul saat Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah dalam perang Tabuk, dan perang Tabuk itu perang terakhir yang dipimpin Nabi karena 2 tahun sebelum wafat. Lah perang Tabuk ini kan musuhnya kuat karena yang dilawan orang Romawi. Karena perang Tabuk ini sudah nggak ada lagi musuh dari orang Quraisy, sudah masuk Islam semua gitu ya. Orang Yahudi di Madinah sudah terusir semua. Jadi Jazirah Arab itu sudah masuk Islam, sehingga nggak ada musuh lagi dari dalam. Lah perang Tabuk ini musuhnya dari luar, orang Romawi gitu ya. Dan ingat negara Romawi kala itu negara adidaya paling kuat di dunia. Mempersiapkan 4.000 pasukan, terdengar oleh Rasulullah bahwa pasukan mereka sudah sampai di Balko. Lah kebetulan Madinah ketika itu lagi panennya kurma. Dan orang itu kan kalau lagi panen kurma pengen ke kebun, mencicipi kurma, nyantai dengan keluarganya gitu. Tahu-tahu kemudian disuruh perang gitu ceritanya. Lah para sahabat Nabi SAW ini tidak punya kendaraan karena Madinah Tabuk itu jauh. Sudah kendaraan tidak ada, persenjataan kurang, logistik juga apalagi, musuh pula kuat pula yang dihadapi. Makanya Rasul berceramah soal sedekah. Ketika Nabi SAW kemudian bercerita tentang sedekah dalam khutbahnya, datang kemudian salah seorang sahabat pulang membawa 1 kantong uang, kemudian diserahkan di hadapan Rasul, di hadapan manusia. Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang memberikan contoh terbaik kemudian diikuti manusia, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, kan begitu. Ini boleh kalau dalam rangka memberikan contoh. Umpamanya ini buat grup, kemudian buat donasi apa gitu ya, kemudian salah seorang di antara pengurus ingin memberikan contoh, sudah saya duluan sekian juta, siapa yang mau nyusul, gitu ya. Itu tidak apa-apa kalau dalam rangka untuk memancing orang sedekah.
bukan dalam rangka ria, bukan, hanya untuk memancing. Kalau tidak dipancing orang nggak mau sedekah gitu ya, maka tidak masalah, walaupun pada dasarnya tentu sedekah itu adalah dilakukan dengan cara diam-diam. Makanya sedekah sir itu paling mudah dilakukan dalam jual beli. Ya, sedekah sir ini paling mudah dilakukan dalam jual beli. Contoh ini umpamanya pedagang, ibu sebagai pedagang, ada pembeli, nampak pembeli ini orang susah, ya kan, orang miskin. Ibu sebagai penjual, dia ingin beli buah 1 kilo, salak, jeruk atau mangga. Kemudian timbangannya sudah 1 kilo bu, ibu kasih jeruk lagi 1 kilo plus 1 on umpamanya. Dan jangan kasih tahu kan sama yang membeli kan, dia pulang bawa jeruk itu, karena biasanya orang beli jeruk tidak mungkin ditimbang sampai rumah. Jadi, dan juga sama dengan pembeli juga bisa seperti itu. Umpamanya ada kembalian, sudah main pergi saja, nah, sudah ambil pergi, gitu ya. Itu sudah putusir, hanya dia dengan penjual yang tahu. Jadi itu paling mudah tuh, kalau mau sedekah kalau ibu bukan seorang penjual, nah, mungkin. Makanya kenapa Rasul mengatakan rahimallahu imra'an samhan idza ba wa samhan idzas. Semoga Allah merahmati antara penjual dan juga pembeli yang sama-sama memudahkan. Kalau dia penjual ya dimudahkan, tambah sedikit ya sebagai sedekah dia. Kalau pembeli juga jangan memudahkan, hanya ada kembalian 1.000-2.000 perak, udah lah, ikhlaskan saja kan gitu, sebagai sedekah sirnya. Kemudian yang ketiga, wassalatul rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di sepertiga malam akhir, maksudnya tahajud. Ini adalah pintu-pintu kebaikan, karena ibadah di malam hari itu sangat jauh dari riya, sangat dekat dengan ikhlas. Makanya kemudian dia adalah pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, maukah kuhabarkan kepadamu tentang pokok urusan, tiang agama dan perkara yang paling tinggi dalam Islam. Kemudian Rasul mengatakan, pokok urusan hidup itu adalah Islam. Maksudnya begini Bu, kalau ibu mau ngobrol, jangan lupa ngobrol tentang Islam. Kalau ibu mau nulis, jangan lupa tulis soal Islam. Kalau ibu mau rapat, jangan lupa Islamkan sisip di situ. Islam bawa ke pasar, Islam bawa ke rapat, Islam bawa ke rumah tangga, Islam bawa, pokoknya jadikan Islam itu pokok urusan hidup manusia. Itu namanya Ra'sul Amri al-Islam. Wa amuduhu shalah. Kemudian tiang daripada Islam itu adalah salat. Wa dzirwatus sanami, dan yang paling tinggi dalam Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, maukah aku habarkan kepadamu bimalaki dzalika kulli, kalau engkau ingin mendapatkan perkara itu semua yang sudah dijelaskan tadi, maka kata Nabi SAW, kuffa alaika hada, tolong jaga lisan. Kalau lisanmu terjaga, maka perkara-perkara dari pintu-pintu kebaikan itu akan bermanfaat kepadamu. Tapi kalau lisanmu tidak terjaga, seolah-olah Rasul mengatakan seperti itu, maka percuma apa yang sudah kau lakukan dari apa yang dijelaskan di sini. Dari mana dalilnya? Dari seorang wanita yang dihabarkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumu an-nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita tidak pernah tinggal sholat malam, tidak pernah tinggal puasa sunnah, tidak pernah tinggal sedekah, bahkan selalu berbuat kebaikan dan kebajikan. Tetapi penyakitnya satu,
walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya suka nyakiti tetangganya. Apakah kemudian sholat malamnya bermanfaat? Apakah kemudian puasa sunnahnya bermanfaat? Ataukah sedekahnya bermanfaat? Ataukah kebaikannya bermanfaat? Ternyata tidak. Apa kata Rasul? Hiya min ahlin nar la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak menyimpan kebaikan, karena wanita itu pantasnya masuk neraka, kata Nabi. Bayangkan dosanya satu kan, hanya dosa lisan, amalan baiknya banyak. Disebutkan dia ahli puasa, sehingga yakin ibu ahli puasa. Dia ahli sholat malam tahajud, ibu belum tentu bisa. Dia ahli sedekah, nggak bakhil orangnya. Kemudian bahasa Rasul, wataf'alu wataf'al, kata sahabat ini, dan dia juga melakukan ini dan itu, menunjukkan macam-macam kebaikan dia lakukan. Tapi dengan satu dosa menggugurkan itu semuanya. Apa? Dosa lisan dengan tetangganya. Nggak manfaat sholat malamnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, kebaikannya. Kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Bal hiya min ahli nar, bahkan wanita itu termasuk penduduk neraka. Makanya Rasul mengatakan, maukah utarkan perkara yang bisa untuk mendapatkan pahala itu semuanya? Pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala ibadah. Cuman satu kata Rasul, kuffa alaika hada, jaga lisan. Kalau engkau ingin bisa menjaga lisan, berarti bisa mendapatkan itu semua. Mu'adz heran, kenapa kuncinya ada di lisan? Ya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah gara-gara lisan-lisan kita akan disiksa di hadapan Allah? Maka Rasul mengatakan, celaka engkau wahai Mu'adz, tidakkah kebanyakan manusia masuk neraka di atas wajah mereka kecuali hasil daripada lisan-lisan mereka. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa, ini keterangan singkat ya tentang hadis ini. Kita ambil faedah, banyak faedah yang bisa akan petik dari hadis ini. Yang pertama, di sini ada penetapan adanya surga dan neraka. Karena Mu'adz bertanya soal amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Berarti ada faedah tentang itsbatul jannati wan nar, bahwa surga dan neraka itu sesuatu yang tertetapkan adanya, dan sudah disiapkan keduanya, dan sudah diciptakan keduanya, dan Rasul pernah masuk ke dalam surga dan pernah diperlihatkan neraka. Kemudian yang kedua, bahwa anna lin najati minan nar wa dukhulal jannah asbaban, bahwa kalau ingin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga harus mengikuti sebab-sebabnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini kan, sebab-sebabnya banyak. Ikhlas, puasa, zakat, sholat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini anna asbab as-sa'adati fil akhirah ahamul muhimmat, bahwa sebab meraih kebahagiaan di akhirat itu adalah seutama-utamanya tujuan hidup manusia. Kalau ingin mencari kebahagiaan bukan di dunia, sampai kiamat orang di dunia tidak bahagia. Karena hakikat kebahagiaan itu di surga. Sak bahagia-bahagianya orang di dunia itu pasti ada sulitnya, ada masa-masa sedihnya gitu ya. Tapi kalau orang masuk surga itu nggak akan sedih di sana. Dihilangkan kesedihan, dihilangkan tangisan, yang ada hanya canda dan tawa dan kesenangan saja. Kemudian yang nomor 5 di sini tentang itsbatul qadar, penetapan adanya takdir
dari kalimat wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Perkara orang bisa masuk surga dan orang bisa dijauhkan dari neraka itu perkara mudah bagi yang Allah mudahkan. Berarti di sini ada penetapan adanya takdir. Kalau sudah Allah takdirkan dia mudah, maka mudah. Kalau Allah takdirkan sulit, ya sulit gitu ya. Makanya minta taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 5, anna usul asbabin najati hiya mabanil Islam al-khamsah. Di antara pokok-pokok sebab-sebab keselamatan, maksudnya selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, adalah melaksanakan rukun Islam. Melaksanakan rukun Islam. Sebelum yang lainnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada fadlus shaumi was shadaqati was salati fi jawfil lail. Keutamaan puasa, sedekah, dan juga sholat tahajud. Dan disebutkan 3 perkara ini menunjukkan ibadah sunnah yang lebih utama dibandingkan ibadah sunnah yang lainnya. Ibadah kan banyak, tapi Rasul menyebutkan 3 ibadah sunnah ini: puasa sunnah, kemudian sedekah sunnah, dan sholat tahajud. Menunjukkan 3 ibadah ini menonjol dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kemudian juga diantara faedahnya di sini al-jam'u bainal khauf war raja fil ibadati wad du'a. Menggabungkan antara perasaan takut dan harapan dalam sebuah ibadah dan dalam sebuah doa. Karena di sini Mu'adz ketika bertanya kepada Rasul menyebutkan 2 hal. Pertama, surga dan neraka. Artinya surga itu khabar dia sehingga penuh dengan harapan. Neraka itu kabar yang menakutkan sehingga tertanam perasaan takut. Kalau ingat neraka jadi takut, kalau teringat surga jadi mengharap surga. Makanya harus imbang seseorang itu harapan dengan rasa takut itu. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa anna salat amudul Islam, bahwa salat itu tiangnya Islam. Maka tiang Islam itu menentukan kokoh dan tidaknya Islam. Selama tiangnya masih kokoh berdiri berarti masih Islam. Ketika tiangnya roboh, maka bangunan Islam roboh. Maknanya bahwa solat itu pembeda antara mukmin dengan kafir. Yang bisa membedakan mukmin dengan kafir itu solat, karena solat itu sebagai tiang agama. Kemudian juga diantara faedahnya tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Kemudian juga diantara faedahnya tentang bayan khataril lisan, bahayanya lisan. Bahayanya lisan ini bisa menggugurkan banyak amalan. Kemudian juga kasratuz dzunub allati takunu bil lisan. Kebanyakan dosa itu dilakukan oleh lisan. Kebanyakan dosa itu kebanyakan dilakukan oleh lisan. Kemudian juga di sini Rasul menjelaskan tentang sebab-sebab orang masuk neraka, yaitu dengan tidak menjaga lisan. Kemudian juga di antara faedahnya di sini husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana indahnya atau baiknya cara mentarbiyah Rasul kepada sahabat. Dengan sangat rincinya Rasul memerintahkan menjelaskan soalan Mu'adz kepada Nabi. Kan Mu'adz bertanya, Rasul menjawab. Ya, maka Rasul SAW jawabannya menunjukkan tentang husnu ta'lim. Bagaimana seorang pendidik ketika mentarbiyah anak didikannya. Kemudian juga di antara faedahnya di sini adalah hirsuhu ruwatil hadis. Bagaimana semangatnya perawi hadis di sini tentang meletakkan lafaz ala wujuhihim au ala manakhirihim. Ada 2 lafaz gitu ya. Dalam riwayat wujuhihim dan riwayat manakhirihim. Menunjukkan seorang rawi hadis teliti
bahwa ada lafaz yang ini, ada lafaz yang itu gitu ya. Kemudian juga faedah selanjutnya bahwa penduduk neraka itu kebanyakan mereka dimasuk dalam jahanam akibat lisan-lisan mereka. Jadi orang yang masuk neraka itu terkadang bukan karena berzina, bukan karena minum khamar, bukan karena membunuh, bukan karena berbuat zalim, tapi karena satu dosa yang disebut dengan dosa lisan. Cukup satu dosa lisan, tidak perlu berkalimat-kalimat. Terkadang hanya satu kalimat saja itu sudah cukup memasukkan orang ke neraka. Satu kalimat saja, kalau dengan satu kalimat itu membuat Allah murka, maka dengan satu kalimat ini bisa menjungkir balikan orang ini ke dalam jahannam, naudzubillah. Kemudian juga di sini ada al-bisyarah bitaisirihi ala man yasha Allah. Ada kabar gembira dengan kemudahan atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian di sini juga disebutkan dua perkara, dua sebab orang bisa masuk surga. Pertama dari pintu wajib, kedua dari pintu sunnah. Ya kan? Pertama dari pintu wajib. Rasulullah jelaskan kepada Mu'adz tentang rukun Islam, ini pintu wajib. Salat, zakat, puasa, haji, syahadat, kan pintu wajib. Kemudian yang kedua menjelaskan masuk surga dari pintu sunnah. Apa itu? Sedekah, puasa sunnah, salat malam, tahajud, itu kan sunnah gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah kita bahas ya, atau belum ya, nanti mungkin hadis-hadis di akhir ya, tentang ciri-ciri orang menjadi wali Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, berarti dia telah mengumumkan perang kepadaku. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi. Tidakkah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi dia melakukan apa yang aku wajibkan. Kemudian setelahnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Maka barang siapa yang mendekatkan kepadaku ditambah dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, aku akan jadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, aku akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya, dan aku akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Dan apabila dia meminta, aku kasih, dan apabila dia minta perlindungan, kulindungi dia. Lihat di sini pahala orang yang melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan sunnah. Pertama di sini Rasul mengatakan bahwa tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri yang lebih aku cintai melebihi melaksanakan kewajiban. Jadi orang yang melaksanakan kewajiban sebab meraih kecintaan Allah. Dan kalau Allah ingin lebih sayang lagi, maka lakukan yang sunnah. Sebab kalau aku sudah cinta dengan hamba karena menambah yang wajib dengan yang sunnah, aku akan jadi pendengaran dia, aku akan jadi penglihatan dia, aku akan jadi tangan dan kaki dia yang bergerak, gitu ya. Dan kalau dia meminta, aku kasih, kalau dia minta perlindungan, kulindungi dia. Jadi melaksanakan yang wajib dan sunnah itu adalah sebab dari sebab-sebab mendapatkan kecintaan Allah, dan di sini diperkuat menjadi sebab di antara sebab-sebab mudahnya masuk surga. Jadi satu sisi mendapatkan kecintaan Allah,
Sisi lain dalam hadis yang sama di sini, hadis Mu'ad, maka sebab orang dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini diantara faedah hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Baik, sampai di sini. Silahkan kalau yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu dalil yang kita sampaikan tadi, yaitu orang yang ibadah baik di ibadah rumah maupun di ibadah wajib yang memang betul, tapi adanya masukkan dia ke dalam neraka. Bagaimana dengan konteks hadis yang dikatakan ketika seseorang meninggalkan sholat wajib, maka dia itu lebih buruk daripada orang yang berzina, orang yang melakukan yang sholat mencuri atau yang lain-lainnya. Itu yang meninggalkan sholat wajib. Sementara ini dalam kisah ini kan orang itu mengerjakan sholat, tetapi Allah mengatakan dia tidak mengerjakan. Itu gimana hadis berkaitan dengan hadis tersebut? Ya, alhamdulillah. Wanita ini ketika mengerjakan yang sunnah, otomatis juga melaksanakan yang wajib, kan gitu. Karena dengan rajinnya sholat malam, tidak mungkin dia tidak sholat wajib. Dengan mengerjakan banyaknya puasa sunnah, tidak mungkin dia meninggalkan Ramadan. Atau dengan seringnya dia sedekah, tak mungkin pula dia lupa zakat. Artinya wanita ini setengah sempurna. Yang wajib dilaksanakan, ditambah-tambah dengan yang sunnah. Dengan sedekahnya, puasanya, dan begitu seterusnya. Tetapi yang wajib dengan yang sunnah ini bisa dihapus dengan dosa lisan. Kan hadisnya jelas di sini. Setelah Nabi SAW menyebutkan tentang rukun Islam, ini jalan menuju surga lewat pintu wajib. Kemudian setelah itu Rasul menyebutkan 3 perkara jalan menuju surga dari pintu sunnah. Pertama, di sini sedekah, puasa, kemudian sedekah, kemudian tahajud, gitu ya. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, maukah kuhabarkan kepadamu supaya itu jangan sampai lenyap, ya, pahala-pahala itu jangan sampai lenyap, mau enggak? Maka kemudian Mu'ad mengatakan, tentu Rasul. Apa itu? Rasul mengisyaratkan ke lisannya, jaga ini, ya. Inilah kuncinya kalau ingin mendapatkan yang 2 perkara tadi, wajib dan sunnah, pahala wajib dan pahala sunnah, yang menyebabkan sebagai pintu terhubung ke surga. Menunjukkan bahwa dosa lisan bisa membuat yang pahala-pahala yang wajib dan yang sunnah juga gugur. Dosa lisan ini, karena dosa lisan ini kan macam-macam, bisa sampai ke taraf syirik. Seperti mamanya mengatakan, walaupun hanya syirik kecil, yang banyak di masyarakat kan biasanya dosa lisan itu dosa syirik kecil kebanyakan. Contoh, dia mengatakan, kalau bukan karena kamu, ya kan? Itu kan bahasa umum di masyarakat, kan. Kalau bukan karena kamu, saya tidak selamat, gitu. Itu kan namanya kufur nikmat, menasabkan nikmat kepada selain Allah. Tapi ini kan bahasa biasa di masyarakat. Ya, ibu naik motor dibonceng, orang yang nyetir itu hebat, harusnya nabrak, nggak jadi nabrak, untung kamu hebat, katanya. Padahal ngomongnya nggak boleh gitu. Kalau bukan karena Allah dan kehebatan, kemudian kehebatan kamu, gitulah. Dibiasakan kalimat seperti itu, ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian
kepiawaian kamu nyetir tentu udah habislah kita di jalan tadi. Nah, itu seperti itu kalimat tauhid kan. Tapi kenapa sulit orang menasabkan dulu Allah kepada makhluk, langsung main makhluk saja. Itu namanya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Itu syirik kecil. Dia tahu yang menyelamatkan Allah kan, tapi dalam bahasa lisannya seolah-olah yang menyelamatkan sopirnya. Nah, itu namanya syirik kecil, menjadikan sebab yang bukan sebab. Jadi dosa lisan itu. Ataupun ngajak orang, yuk kita di sana itu ada tukang obat tuh bagus katanya. Cuman lisan juga ngajak orang ke dukun. Jadi dosa lisan ini kompleks, apapun bisa itu. Gibah dari lisan, mencaci dari lisan. Sebab orang bunuh-bunuhan itu, ngadu domba juga amalan lisan. Jadi memang lisan itu penyebab kehancuran semuanya. Satu negara bisa hancur gara-gara lisan. Keluarga bisa bercerai gara-gara lisan. Tetangga bisa dibunuh gara-gara lisan. Memang lisan ini ngeri, ya kan? Makanya kenapa Nabi SAW menekankan soal menjaga lisan ini? Karena bahayanya sangat dahsyat gitu ya, dibandingkan dosa-dosa lain. Wallahu a'lam. Iya. Syahadat antara Abu Bakar dan Umar itu kan sangat berbeda. Karena ketika syahadat Abu Bakar diucapkan, banyak musuh-musuh Allah yang mengingkari. Terus yang akan Umar, di mana syahadat dengan seorang Allah bukan? Ada beda apa yang syahadat tidak? Syahadatnya mu'alab. Apa sama yang tidak ada? Ya, alhamdulillah. Tentu kondisi dengan ibadah yang sama itu tidak sama pahala. Kondisi itu merubah pahala sebuah ibadah walaupun sama ibadahnya. Contoh, sedekah di waktu kesulitan itu lebih besar dibandingkan ketika ekonomi sedang jalan, ya kan? Sedekah di musim paceklik lain dengan sedekah di musim orang tidak paceklik, itu maksudnya. Sama-sama sedekah, tapi kan beda ya. Yang membedakan apa? Kondisi. Seperti syahadatnya Abu Bakar dengan syahadatnya kita. Kenapa beda? Ya karena di zaman itu Rasul diperangi. Kalau orang mau syahadat takut. Nah, sekarang mau syahadat, sekarang malah orang ngelepas syahadatnya, gitu ya. Banyak yang murtad. Kalau dulu takut ingin masuk Islam, sekarang nggak takut melepas Islam, aneh gitu ya. Kemudian juga kondisi-kondisi tertentu, maksiat pun sama gitu ya. Maksiat itu kan juga sama. Sering saya contohkan, berzina dengan seorang pelacur dan berzina dengan seorang tetangga itu beda dosanya, padahal sama-sama zina. Ya, berzina dengan pelacur ya tetap dapat dosa zina, tapi kalau berzina dengan tetangga umpamanya kan, itu dosanya double. Pertama dosa zina, yang kedua merusak hubungan tetangga, hak tetangga dirobek dia, jadi double dosanya. Padahal kan sama-sama ya kan, dosanya sama gitu, tapi kondisi-kondisi tertentu jadi berubah tuh. Ya sama amal soleh juga sama seperti itu. Seperti amal soleh di bulan Ramadan beda dengan amal soleh di luar Ramadan. Yang bedakan apa? Waktu. Padahal sebenarnya sedekahnya sama juga, sholat malamnya sama juga dengan hari-hari yang lain. Lalu kenapa beda di Ramadan kemudian besar pahalanya, di luar Ramadan tidak? Nah, itu waktu yang membedakan. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata ibadah yang sama bisa beda pahala. Ya, itu karena ya seperti itu sifatnya ibadah itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Lisannya kasar tapi hatinya baik.
Itu bahasa orang ngeles sebenarnya, Bu. Iya. Iya. Itu hatinya baik walaupun lisannya agak sedikit kasar gitu ya. Iya. Jadi masyarakat itu kan yang dibolak-balik itu memang kalau ngomong itu masya Allah lembut tuh, tapi hatinya kayak iblis tuh. Yang satunya ngomong itu ngomongnya aja kasar tuh, itu hati malaikat tuh katanya. Ini terbalik-balik orang. Lisan itu penerjemah hati. Kenapa lisan tidak dua? Seperti mata, telinga, ya kan, lubang hidung dua, tangan, kaki itu kan dua. Tapi kenapa lisan satu? Itu kan pertanyaan tuh. Kenapa lisan nggak dua saja, di sini satu kan? Jadi kalau ngobrol berdua aja lah, dua lisan, sendiri aja ngobrol. Kenapa lisan itu satu? Karena lisan itu penerjemah hati. Kalau ada dua penerjemah bagi satu hati, tentu akan berbeda terjemahan. Makanya hati itu satu. Ma ja'alallahu, Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu fi qalbaini fi jawfi, dua hati dalam satu badan, mustahil. Satu badan itu dua hati, pasti satu hati. Karena hati itu pemimpin dalam badan. Kalau dalam badan ada dua hati, berarti ada dua pemimpin. Kalau ada dua pemimpin, dualisme kepemimpinan akan sulit. Kata yang satu maju, kata yang satu mundur, artinya maju mundur sampai kapan kan itu? Karena dua perintah. Ketika hati itu satu, maka penerjemahnya pun harus satu. Makanya lisan itu cuma satu, karena hatinya satu. Lisan dijadikan penerjemah lisan, hati itu menunjukkan bahwa cerminan hati orang itu bisa terlihat dari penerjemahnya kan itu. Gimana penerjemahnya? Kalau penerjemahnya memang baik, berarti memang seperti itu hatinya. Itu yang kita bisa nilai dari zahir. Karena orang tidak bisa mengatakan itu hatinya baik. Emang ibu sudah bongkar hati dia. Ibu ambil pisau, ibu belah dadanya, ambil jantungnya, kemudian ditengok, oh ini bagus nih jantungnya nih, cerah orangnya. Nggak ada yang bisa mengetahui si jantung orang itu. Makanya kalimat seperti itu, kalimat ngibul, ya kan? Oh itu walaupun kasar artinya baik, dari mana taunya hatinya baik? Hati orang itu tidak ada yang tahu kecuali orang yang punya hati. Itu perkara-perkara gaib. Sementara kita hanya bisa memandang zahirnya orang. Ketika dia ngomongnya halus, ngomongnya dijaga, diksinya juga tidak nyelekit gitu ya, memang betul-betul rapi lah dia kalau ngomong itu. Menunjukkan itulah yang kita bisa nilai, berarti hatinya baik. Tapi kalau ngomongnya kasar, ini nggak beres nih hatinya ini. Karena nggak mungkin hati yang baik itu mengeluarkan kalimat kotor. Kecuali kalau umpamanya dari intonasi lah. Maksudnya kan ada orang intonasi rendah dengan intonasi tinggi kan beda. Ada memang orang punya tipe-tipe intonasi yang berbeda-beda kan. Orang yang hidup di tepi pantai itu ngomongnya agak keras sedikit memang. Kenapa? Karena memang karena deburan-deburan ombak itu memang membuat dia harus keras ngomongnya. Kadang 1 meter jadi 1 kilo tuh suara dia kan. Beda pula dengan hidup-hidup di daerah sepi, daerah perkotaan yang nggak ada gunung, yang nggak ada ini, ngomong sedikit aja kedengaran. Jadi kalau ketemu orang ini dengan orang laut, ya susah lah. Yang satu teriak-teriak, yang satu pelan. Kata yang teriak-teriak, kamu ngomong apa? Nggak dengar bagi dia kan. Kalau soal intonasi ya nggak bisa kita melihat kan, namanya intonasi. Tetapi kan kita bisa melihat orang baik tidak itu dari tutur kata dia. Karena dalam bahasa itu kan ada yang halus sekali, ada yang setengah halus, ada yang kasar, ada yang kasar sekali kan. Kan kita bisa lihat, apalagi bahasa-bahasa daerah tuh. Orang yang kemudian memilih kata dalam bahasa daerah umpamanya kan, dia memilih kalimat yang halus, berarti kita tahu hatinya itu tidak mau menyakiti saya.
Tapi orang yang nggak ngatur bahasanya, ini hatinya memanglah dia nggak peduli dengan orang. Orang itu mau sakit itu nggak peduli dia itu. Kan orang ini kan begitu ngomongnya kan. Jadi kaidah seperti tadi itu kasar tapi hatinya baik, itu ngimpul kalimat itu. Oh, namanya lisan itu penerjemah hati kok. Gimana pula dia ngomong begitunya? Wallahu a'lam. Ya, saya kira masih dulu. Ya, silakan. Apa benar? Apa benar? Ketika dimulai ketika ada 6 poin yang akan poin yang ketika ruh dicabut dan itu akan melakukan perkara tadi. Tapi pada kita katakan ruh orang muslim maka lebih tahu dan akan menjaga apakah sama juga yang menjadi ketika orang itu akalnya ruh itu tetap terbuka di dinamik tetap awal masukkan ke dalam. Enggak, sebentar. Ini ibu bertanya soal ruh. Oke. Kenapa dengan ruh? Kan kemarin saya katakan timbulan itu terbuka ketika seseorang Ruhnya seorang mukmin meninggal. Oke, terus? Yang kafir dia tidak akan dibukakan pintunya, kan ada ayatnya. Allah mengatakan la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jadi ruhnya orang kafir saat dicabut nyawanya itu tidak bisa dibukakan pintu-pintu langit kepada mereka, bahkan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Allah yang mengatakan seperti itu. Jadi pintu langit tidak akan dibuka. Kemudian ketika ruh Allah firmankan kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Kemudian letakkan catatannya di sijin. Kenapa di sijin? Karena bumi menolaknya. Bumi tidak mau menyimpan catatannya. Makanya diletakkan di sijin. Sijin itu di bawahnya bumi. Ya, bumi yang paling bawah sekali itu disebut sijin namanya. Kenapa tidak diletakkan di bumi saja? Karena bumi menolak, nggak mau. Catatannya orang kafir tidak mau. Diletakkan di sijin. Tapi ruhnya dikembalikan. Tidak sempat melewati langit-langit yang 7 itu. Kecuali ruhnya orang yang beriman. Karena dibukakan pintu dari pintu langit itu adalah untuk kebaikan. Seperti kalimat-kalimat yang baik. Ya kan? Seperti puasa sunnah. Kenapa Senin Kamis dibuka pintu surga itu? Karena memang ada puasa. Ya, Senin Kamis itu kan. Dan akan diangkat amalan pekanan di situ, kecuali 2 manusia tidak diangkat setiap pekannya amalannya ke langit. Pertama orang musyrik, yang kedua orang syahna. Syahna itu orang yang suka memutus silaturahim, suka bertengkar dengan kawannya, suka bermasalah dengan saudaranya, pokoknya buat ribut aja. Nah, orang-orang kayak gitu tidak diangkat amalannya. Artinya di sini bahwa yang diangkat itu yang baik-baik. Nah, ketika pintu langit dibuka, makanya orang kafir tidak bisa masuk ruhnya. Langsung dikunci pintunya, langsung disuruh dibalikan lagi ke ruhnya. Itu pun dengan cara dilemparkan, bukan dihantarkan. Beda dengan ruhnya orang mukmin kan dihantarkan sampai jasadnya kemudian dimasukkan. Kalau ruhnya orang kafir dilemparkan, sehingga ketika kemudian dia menyatu dengan jasadnya seperti jatuh dari ketinggian. Dan dia menjerit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Dan bisa didengar ceritanya oleh binatang kecuali manusia, dan jin tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Iya, tentang ruhnya seorang mukmin, ya tetap dia mukmin. Mukmin yang betul-betul iman, karena kan dalam hadis itu adapun ruhnya orang kafir dan juga munafik. Munafik ini mencakup fasik juga kan itu ya, orang yang banyak melakukan dosa. Maka
tidak akan sampai ke langit. Jadi betul-betul ruhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang betul-betul beriman itulah naik ke langit. Tetapi ada juga yang mengatakan tetap dinaikkan ke langit ruhnya orang yang beriman selama dia tidak kafir. Selama dia tidak kafir. Karena ayatnya itu di situ digandengkan dengan kalimat tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk ke liang jarum. Kan gitu hadis dari ayatnya itu. Bahwa pintu-pintu tidak akan dibuka dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk ke liang jarum. Yang tidak akan masuk surga selamanya, karena bahasa unta masuk ke liang jarum itu kan mustahil. Lubang jarum kecil, unta besar, gimana masuknya kan gitu ya. Artinya Allah ingin mengatakan mustahil orang kafir masuk surga. Ketika ayat digandengkan dengan perkara itu, artinya ruhnya seorang mukmin dan melakukan maksiat tetap diangkat juga. Karena ini bukan dari orang-orang yang dikekalkan di neraka. Itu maksudnya. Kecuali orang-orang yang dikekalkan di neraka seperti munafik i'tiqadi ataupun orang kafir, jelas-jelas kafir, yaitu tidak akan dinaikkan ruhnya gitu ya, karena mereka tidak akan masuk surga. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu yang lebih kuat ya pendapat ya, karena nasnya jelas Quran kan, digandengkan dengan orang yang tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke liang jarum. Artinya yang tidak akan naik itu adalah orang-orang yang sudah diponis kekal di neraka, dan itu orang munafik, orang kafir, orang musyrik gitu kan, itu nggak akan masuk, nggak akan naik ruhnya. Tapi orang-orang yang tidak diponis dikekalkan di neraka, insya Allah mungkin naik kan ya, berdasarkan ayat ini. Wallahu a'lam. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.